Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di kanal Suara Kaki Lima. Eh, Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada banyak uangnya, pada banyak rezekinya. Urusannya mudah, pada soleh-soleh anaknya, pada cantik-cantik istrinya. Oke teman-teman, sebelumnya makasih banyak yang udah memberikan support, memberikan dukungannya ya kepada di kanal Suara Kaki Lima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah share-share, komen-komen, yang sudah like-like ya, dan seterusnya lah. Semoga semuanya pada sehat, pada banyak uangnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video yang ini kan masih ramai ya. Lalu sih agak ragu-ragu bahas ini nih masalah Trans7, kasusnya Trans7 yang membuat tayangan, apa namanya, mengulas tentang pondok pesantren gitu. Sebelumnya kita lihat dulu ya, tapi karena saya juga ragu-ragu mau bahas ini. Tapi enggak apa-apa ya, sedikitnya saya punya pengalaman tentang hal ini. Oke, kita lihat dulu videonya kayak apa. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Manhana, manhana, manhana. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Alhamdulillah, 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 all praise to Ya, oke, teman-teman, sudah kita lihat sama-sama videonya ya tadi. Itu cuplikan yang saya peroleh ya videonya, karena saya nyari-nyari.
yang apa sih namanya? Saya bingung, saya nggak dapat. Itu cuplikan yang ininya yang saya dapat ya. Tapi misalnya seandainya nggak terlalu lengkap ya minimal cuplikan tersebut sudah mewakili ya dari tayangan Trans 7 yang dipersoalkan oleh eh, apa kalangan pondok pesantren. Yang pertama saya menyoroti ininya dulu ya. Eh, Kritik yang dilakukan oleh Trans 7 ini terhadap tradisi yang diterapkan di pondok pesantren. Sebagian ya, karena tentunya sebagian pondok pesantren kan tidak seperti itu juga gitu. Maksudnya tidak seperti yang ditayangkan dalam video tersebut gitu. Oke lah, saya ambil sampel yang itu, yang video tersebut ya, yang dikritisi oleh Trans 7. Jadi Trans 7 itu mengkritisi tradisi sebagian pondok pesantren yang menerapkan eh, apa namanya tradisi yang seperti yang di apa tadi itu di dalam video tersebut, yang menurut mereka itu bentuk feodalisme katanya gitu. Eh, menurut pandangan saya, kalau dari bentuk kritisnya, semua apa yang diungkapkan yang ditampilkan oleh Trans 7 ini ya memang benar adanya, faktanya seperti itu gitu. Hanya saja mungkin secara pemaknaan itu yang berbeda. Kalau Trans 7 memaknai itu, misalnya ada santri atau wali santri sewan kiai, kemudian dengan cara jalan jongkok, itu bentuk feodalisme gitu. Ya mungkin itu cara pemaknaannya Trans 7 gitu. Kalau menurut saya dan mungkin sebagian besar pondok pesantren itu ya bagian dari bentuk eh, pendidikan hormat atau pendidikan budi pekerti kepada orang tua gitu. Ya kepada orang tua mestinya ya hormat gitu. Walaupun kita sepakat bahwa pendidikan budi pekerti kepada orang tua termasuk guru ya itu mesti ditanamkan walaupun ukurannya itu kan yang berbeda gitu misalnya ukurannya itu berbeda. Artinya kalau dalam hal ini misalnya dalam hal eh, tradisi apa namanya menghadap orang tua atau menghadap guru itu dengan tradisi jalan jongkok itu tidak disepakati ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya nggak sepakat juga nggak jadi masalah gitu. Kalau seandainya metode ini diterapkan di sebagian pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya, itu kan perbedaannya itu dari sisi makna jelas berbeda. Sama dengan misalnya tradisi kerajaan. Tradisi kerajaan, seorang raja itu apabila rakyatnya mau menghadap kepada rajanya, kan gaya jalannya juga harus diatur. Yang pertama kalau menghadap harus dengan jalan jongkok. Ini di istana kan, kalau menghadap di istana harus dengan jalan jongkok, kemudian menakupkan tangannya di dada kalau sudah berhadap-hadapan, dan seterusnya. Begitu juga para penggawa-penggawanya harus melakukan hal yang sama seperti itu. Itu kan tradisi kerajaan, hanya saja pemaknaannya kan beda. Kalau di pondok pesantren, ya pemaknaannya itu adalah satu bentuk pendidikan budi pekerti gitu. Kan seperti itu. Tapi kalau di apa namanya? Di kehidupan kerajaan itu kan bisa diartikan macam-macam gitu. Kalau dari rakyat kepada raja itu satu bentuk pengabdian, kalau dari raja kepada rakyat ya mungkin satu bentuk penindasan atau apa. Walau alam, silakan maknai sendiri. Tapi dalam hal ini, misalnya ada orang yang tidak sepakat dengan itu ya, itu haknya masing-masing gitu. Itu saya soroti dari sisi itu ya, dari sisi eh,
kritis yang dilakukan oleh Trans 7. Nah, kemudian yang kedua, ini kekeliruan, saya garis bawahi kekeliruan dari Trans 7 ini dalam menarasikan naratornya itu, intonasinya itu, kesannya itu menghina, merendahkan tradisi yang diterapkan di pesantren-pesantren itu loh maksudnya. Artinya kalau menurut saya, kalau seandainya nggak setuju, ya nggak apa-apa. Tapi kemudian menghina dan merendahkan metode yang diterapkan di pesantren itu, ya saya kira kurang bijak. Nah, artinya gini, dalam dunia pendidikan itu kan punya metode yang berbeda-beda untuk mendidik budi pekerti kepada siswa-siswanya atau kepada murid-muridnya. Ya kalau di sekolah itu kan siswa, kalau di pondok pesantren ya kepada santri-santrinya. Itu kan punya metode yang berbeda-beda. Ada yang dengan metode seperti itu, ada juga dengan metode yang tidak seperti itu misalnya. Nah, terlepas dari misalnya kiai atau ulama itu memanfaatkan hal tersebut, ya itu urusannya kiai itu. Tetapi pada dasarnya kalau menurut saya memaknainya itu adalah satu bentuk pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Ini menurut saya ya. Jadi silakan yang sepakat juga boleh, yang tidak sepakat juga tidak apa-apa gitu. Nah, itu dari apa namanya? eh, tradisi jalan jongkok ya, kayak yang dimaksud tadi itu. Kemudian yang selanjutnya eh, memberi amplop, tradisi memberi amplop gitu, memberi amplop ya. Biasanya orang-orang yang membeli amplop ini ya biasanya orang-orang yang kaya gitu. Orang-orang yang kaya kemudian memondokkan anaknya di situ, biasanya biasanya orang-orang yang kaya yang memondokkan anaknya, ya biasanya kalau pas sowan ketemu kiai itu biasanya ya kasih amplop gitu. Ya menurut saya bukan hal yang negatif menurut saya. Eh, itu kan tanda terima kasih bahwa anaknya itu sudah dijagain di situ. Bayangin 24 jam itu anaknya tinggal bersama di situ. Diajarin dari A sampai Z, kemudian dijagain, dikasih makan, diurusin dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ya masalah eh, ngasih amplop ya. Dan setahu saya gitu, orang-orang yang nggak punya uang, yang istilahnya ekonominya pas-pasan ya nggak ngasih uang juga gitu. Yang ngasih uang itu biasanya orang-orang yang kaya, yang nitipkan anaknya di situ gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, eh kiainya itu kaya gitu. Mobilnya bagus, sarungnya bagus, harganya mahal. Ya menurut saya nggak masalah sih, mau bajunya bagus, harganya mahal, menurut saya nggak masalah. Eh eh, Gimana ya? Itu tergantung pribadi kiainya sih. Maksud dan tujuannya kan kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya orang tersebut dengan Allah nih, itu nilainya. Hanya saja secara ini kan tidak ada larangan. Orang mau beli baju bagus, mau beli mobil bagus, kan tidak ada larangan, dah, tidak ada larangan sama sekali gitu. Dan biasanya kiai yang punya mobil gitu ya kiai yang kaya gitu. Memang sebelumnya beliau kaya gitu. Terlepas dari misalnya ada seorang kiai yang kemudian apa namanya mengambil manfaat dari pondok pesantren, itu urusan lain gitu. Tapi biasanya kiai sebelum punya pondok itu sudah kaya duluan gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada santri-santri yang bagian nyuci piring. Ada di tayangannya itu kan ada santri yang nyuci piring, ada yang santri yang apa namanya? Yang apa namanya? Ngepel ngepel lantai, ada yang ngelapi kaca, ada yang
jadi tukang sapu, nyapu di halaman dan seterusnya. Begini teman-teman ya, ini yang saya tahu bahwa orang-orang yang datang ke pondok pesantren itu tidak semuanya orang kaya. Jadi ada orang-orang yang memang secara ekonomi lemah banget. Jadi untuk biaya bulanannya, untuk makannya saja tidak mampu, apalagi untuk bayar SPP misalnya. Tetapi karena anak ini punya etikat baik, biasanya diakomodir oleh kiainya biasanya. Dengan cara apa? Nah, orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial, yang keuangannya itu tidak mampu untuk membayar biaya mondok di situ, biasanya tetap diterima di situ, hanya saja kemudian dia direkrut jadi eh, orang hikmatan gitu, anak hikmatan. Jadi anak hikmatan itu pelayan lah bahasa kasarnya. Jadi pelayan di situ. Jadi mudahnya gini, anak-anak yang kurang mampu di situ, yang secara finansial itu kurang mampu, tetapi tetap ingin menempuh pendidikan di situ, boleh silakan masuk situ, gratis tidak bayar, tapi kemudian bekerja di situ. Kerjanya apa? Yaitu ada yang cuci piring, ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi tukang ngepel, ada yang nyapu di lingkungan pondok, di lingkungan rumah kiai dan seterusnya. Kalau seandainya santrinya banyak dan yang golongan artinya santri yang masuk gratis itu banyak, ya berarti banyak juga yang hikmat di situ, yang jadi pelayan di situ, gitu. Dan ini menurut saya bukan aib, menurut saya kan banyak di luaran juga yang bukan mondok itu, yang bukan santri, artinya dia sekolah dengan ekonomi pas-pasan, kemudian dia ngontrak, kemudian setelah sekolah dia kerja di mana? Di warung-warung, kerja di rumah makan, kerja jadi kuli dan seterusnya itu kan banyak kan. Nah, ini karena ini santri ini diasramakan, maka dia kerjanya itu di rumah-rumah ustadznya. Satu di rumah-rumah ustadznya biasanya, kiai-kiainya di rumah. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya kayak gini teman-teman. Katakan ada 100 santri yang keluarga tidak mampu gitu. Kemudian di situ ada 20 ustadz katakan. Nah, masing-masing ustadz ini kadang-kadang merekrut masing-masing dua, dua. Karena mungkin yang kaya itu kiainya, jadi kiai besarnya itu yang kaya. Kalau ustadz-ustadznya itu mungkin kan tidak kaya. Hanya saja kemudian direkrut masing-masing dua orang. Nanti biasanya yang membiayai itu ya ustadznya itu membiayai anak yang direkrut tadi itu. Gitu. Kemudian karena kiai ini hartanya banyak, biasanya ada yang ditugaskan untuk ke ladang, ditugaskan untuk mengurus ternak-ternaknya, tetapi tetap nanti ketika jam-jam waktunya jam belajar, tetap dia diberikan waktu untuk belajar. Bahkan itu satu pelanggaran seandainya waktunya jam belajar kok dia malah kerja, itu satu pelanggaran. Jadi tentunya ada mekanismenya lah kalau menurut saya gitu. Itu yang saya ketahui itu seperti itu. Jadi bukan misalnya ada anak-anak yang misalnya kerja di rumahnya, yang kerja ngepel, kerja nyapu, kerja apa semua di rumahnya kayak itu, bentuk apa namanya, penindasan lah secara kasarnya, bukan. Tapi mereka kadang-kadang ya ada yang sukarela ikut bantu, ada. Mereka sebenarnya anak-anaknya orang kaya, tapi dengan sukarela ikut bantu juga ada gitu. Tapi ada yang pada dasarnya yang mereka bantu di situ itu adalah anak-anak yang kurang mampu, kadang-kadang anak-anak yang kurang mampu, dan mereka itu di situ mondok secara gratis. Nah, ini yang saya ketahui. Oke, jadi teman-teman, jadi pembahasan ini ya tidak panjang lebar ya, karena yang ada di situ adalah kejadiannya, video-videonya itu yang bisa saya terangkan cuma ini ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi saya garis bawahi saja poin-poinnya ya. Jadi poin yang pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Trans 7 ini
memang faktanya demikian, hanya saja pemahamannya atau memaknainya itu keliru gitu kan. Itu menurut saya keliru gitu. Kemudian, kesalahannya Trans7 ini dalam memberikan narasi, intonasinya itu kesannya itu merendahkan, metodologi, pendidikan karakter yang diterapkan di pondok pesantren, kesannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak yang masuk pondok pesantren itu di sana kan secara ekonomi berbeda-beda. Ada yang ekonomi mampu, ada yang tidak mampu, dan anak-anak yang tidak mampu terus tetap mondok di sana, biasanya mondok secara gratis, hanya saja kemudian bekerja di rumahnya kiainya, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin pembahasan ini bisa memberikan sedikit informasi, hanya saja dalam penerapan metodologi pendidikan itu mungkin ada yang nggak sepakat, yang nggak masalah gitu kan. Tapi ya alangkah eloknya, alangkah baiknya ya saling menghormati saja. Ini terlepas dari apakah kiai itu memanfaatkan keadaan itu atau tidak, itu kan urusannya kiai itu. Oke, sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.